Matius 7 ayat yang ke-21. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sebelum kita masuk pada tema kita hari ini, ya, ada satu hal yang perlu saya jelaskan bagi kita. Ya. Dia katakan di dalam Matius pasal 7 ayat 21 ini, ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, ya, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kenapa dikatakan orang yang bukan berseru-seru yang masuk ke dalam kerajaan surga? Karena kita yang dikasih oleh Tuhan harus kita sadari, orang semua tahu bahwa Tuhan itu ada. Semua orang tahu Tuhan itu ada. Semua agama mengatakan Tuhan itu ada. Bahkan agama kepercayaan sepelebeku atau pemenang mengatakan Tuhan itu ada. Tapi apakah mereka berseru memanggil nama Tuhan itu? Berseru memanggil nama Tuhan dengan mengenal atau tidak? Ini yang membuat satu perbedaan. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang berseru memanggil nama Tuhan, Tuhan, tapi bukan orang itu yang dimasukkan ke dalam kerajaan surga. Karena apa? Banyak orang yang memanggil nama Tuhan dengan menyebutkan dengan sembarangan. Firman Tuhan katakan di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan memandang bersalah setiap orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, jadi kita dikasih Tuhan, banyak orang yang memanggil nama Tuhan, Tuhan itu sembarangan. Itu persoalannya. Menyebut nama Tuhan itu dengan sia-sia. Malah menyebut nama Tuhan itu juga ada dengan cara mengejek. Ya. Kita dikasih oleh Tuhan. Nama Allah kita itu yang awalnya itu diperkenalkan dengan YHWH, selalu kita baca dengan Yahweh. Tetapi nama Allah itu hari ini yang kita kenal adalah Yesus Kristus. Itulah nama Tuhan, itulah nama Allah, Yesus Kristus. Dialah yang menjadikan langit, bumi, lautan dan segala isinya. Tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi. Ya. Jadi kalau Dia yang menjadikan kita, kalau Dia menjadikan langit, bumi, lautan dan segala isinya, kalau Dia yang memberikan nafas kehidupan bagi kita, maka sangat tidak elok, sangat tidak pantas kalau kita menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan. Maka itu saya katakan sekali lagi, bukan setiap orang yang berseru memanggil namaku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ya. Karena banyak orang memanggil nama Tuhan itu dengan cara sembarangan, dengan cara sia-sia. Ya. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan. Lalu apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Bapa? Apa yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah yang untuk kita lakukan? Mari kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-28 dan 29. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami berbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan Allah?
orang-orang Farisi yang bertanya. Mereka bertanya, apa yang harus kami kerjakan supaya kami melakukan kehendak Allah? Nah, salah satu syarat untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga itu adalah melakukan kehendak Allah. Salah satu syarat. Ya, kalau saya bilang syarat mutlak, ya artinya masih ada syarat-syarat yang lain yang harus kita penuhi untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi satu syarat yang mutlak, kita harus mengenal kehendak Allah. Kita harus tahu kehendak Allah. Nah, apa kehendak Allah itu? Makanya sekali lagi saya ingatkan dari Matius pasal 7 ayat 21 itu, bukan orang yang berseru, bukan orang yang setiap berseru memanggil nama Tuhan Tuhan, itu yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka melakukan kehendak Bapakku. Nah, apa kehendak Allah itu? Nah, ini ayat yang ke-29. Apa yang dikatakan di situ? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu mereka percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Apa pekerjaan yang dikehendaki Allah? Percaya sama siapa? Nah, jadi pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah bagi umatnya, bagi orang Kristen adalah mengenal Dia, Yesus Kristus yang diutus oleh Allah. Mengenal Dia. Halo, apakah kita mengenal Dia? Ayo, sebutkanlah apa pengenalan Anda terhadap Yesus. Kita diskusi saja. Apa yang pertama? Anda mengenal Yesus Kristus? Coba sebutkan dulu bagaimana pengenalan Anda terhadap Yesus Kristus. Karena syarat untuk masuk surga mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Allah. Jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, tanpa mengenal pribadi Yesus, Anda tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, tidak ada seorang pun yang datang ke surga tanpa melalui aku. Saudara-saudara, Anda mengenal Yesus itu adalah anak Allah. Anda mengenal Yesus itu sebagai Mesias, Juru Selamat. Anda mengenal Dia itu sebagai yang punya kuasa, yang memberikan mujizat. Tidak cukup, saudara-saudara, untuk mengenal Allah. Ya, tidak cukup. Nah, tetapi apa yang harus kita tahu dari sini, bahwa Yesus Kristus itu bukan saja sebagai utusan Allah, tapi Dialah Allah, Dialah Tuhan, Dialah manusia yang menebus dosa manusia. Hanya Yesuslah penebus dosa manusia, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hanya satu-satunya pribadi yang dapat menebus dosa manusia adalah manusia, Yesus Kristus. Kenapa Dia disalib? Kalau Dia tidak disalib, bagaimana Dia bisa masuk ke dalam kerajaan maut? Bagaimana Dia bisa mengalahkan maut? Bagaimana Dia mengalahkan hantu? Sementara hidup manusia kalau tidak percaya kepada Yesus, pasti semua jadi hantu. Nah, itu makanya kita harus mengenal Dia lagi. Mengenal Dia lagi. Tanpa mengenal pribadi Yesus, Anda tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, ingat doa Bapa kami? Ya, apa itu doa Bapa kami? Coba kita sebutkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Stop. Jadilah apa? Kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa kehendak Bapa? Apa kehendak Tuhan? Sehingga terjadi di bumi seperti di surga.
Belum. Nah, itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan sehingga terjadi di bumi ini seperti di surga. Kita yang dikasih Tuhan Yesus. Maksudnya di sini adalah, ya, apakah kita sudah merasakan hidup di bumi ini seperti di surga? Halo, sudah merasakan belum? Belum. Yang kita rasakan selalu kejepit, ya, sesak napas, iya kan? Penuh problema dan persoalan, pergumulan hidup yang sebenarnya saudara-saudara itu harus dilupakan. Amin. Pergumulan apapun itu harus dilupakan. Amin. Baru kehendak Allah terjadi bagi Anda. Apa kehendak Allah? Terjadi di bumi seperti lalu kata masalah supaya Anda menikmati hidup dibagaikan di surga. Amin. Nah, jadi kita bisa mengenal pribadi Yesus. Kenapa harus mengenal pribadi Yesus? Karena di dalam Lukas pasal yang ke-17 itu ayat yang ke-20 itu mengatakan, ya, kerajaan surga itu adalah pribadi Yesus. Ya, pribadi Yesus. Makanya orang-orang Farisi bertanya, bagaimana hal itu akan terjadi dalam kedatangan Tuhan? Ya, kedatangan Tuhan itu kita dikasih oleh Tuhan. Makanya dikatakan, terjadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya, di dalam pribadi kita ini, di dalam hidup kita ini, ada Yesus yang memberikan kemenangan sehingga kita hidup di dunia ini bagaikan di surga. Dan hidup di dunia ini, orang-orang yang belum merasakan hidup di dunia ini bagaikan di surga, Anda yang menerangi, Anda yang menggarami. Makanya dikatakan, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Ya. Nah, ini yang penting. Ini kita datang ke sama orang, bukan garam dunia, bukan terang dunia yang kita bawa, bukan terang Kristus. Tetapi kesusahan kita yang kita bawa. Halo, berhentilah untuk bersusah-susah. Jangan ceritakan kesusahan Anda bagi siapapun. Jangan bersaksi tentang kesusahan Anda bagi siapapun. Tapi bersaksilah tentang Yesus. Makanya dunia ini akan dipenuhi surga. Amin. Dipenuhi dengan surga. Inilah kita datang ke salah satu tempat, kita bercerita kesusahan kita, sulitnya ekonomi, sulitnya kehidupan. Datang ke satu tempat, kita ceritakan penyakit, kita ceritakan masalah kita, masalah keluarga kita. Loh, Anda sedang memberitakan kerajaan setan, bukan kerajaan surga. Kerajaan dunia yang Anda beritakan. Karena dunia ini memang tempat kesusahan. Dunia ini tidak ada tempat yang seperti di surga. Tapi kalau Anda membawa berita keselamatan, berita tentang Yesus, berita tentang surga, maka dunia ini akan dipenuhi oleh kerajaan surga. Amin. Saya sering bertanya, saya waktu itu bertanya di salah satu ibadah, ya. Tidak usah saya kasih tahu tempatnya karena kalau saya kasih tahu Anda tahu itu persis itu. Nah, tapi saya datang tempat ibadah itu karena diundang. Lalu saya tanya, bagaimana kerajaan surga di tempat saudara? Saya bilang. Ada orang Nias jawab. Dia bilang, aman dan terkendali, Pak. Bukan aman dan terkendalinya yang penting. Apakah kerajaan surga di tempat Anda itu besar atau kecil atau tidak ada sama sekali? Ini kan kita lihat di kota Medan aja, di Sumatera Utara masih banyak tempat yang tidak dapat mendengar Injil Kristus. Karena apa? Karena ketakutan kita yang membuat memberitakan Injil. Ya.
percaya dia itu guru, boleh. Kita percaya dia itu nabi, boleh. Kita percaya dia itu sebagai imam, boleh. Tapi kenapa dia diutus? Nah, ada satu visi yang hebat, satu misi yang hebat. Kenapa Yesus diutus? Ini juga orang yang tidak tahu. Orang udah mengerti, orang udah tahu itu, tapi tidak mengerti kan dia. Tidak tahu juga dia kenapa diutus. Coba kita lihat dari tetap dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-39. Ayat. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya diperolehkan kepada Bapa. Kenapa Tuhan diutus? Yesus diutus? Dia katakan supaya apa yang diserahkan Bapa, artinya sama seperti ini. Siapa yang percaya kepada yang diutus, itulah namanya Yesus. Tujuannya supaya apa? Dibangkitkan. Saudara-saudara, dibangkitkan kapan? Pada akhir zaman. Kapan akhir zaman? Yesus datang kedua kali pada kerajaan 1000 tahun. Itu belum akhir zaman. Masih ada 1000 tahun lagi di bumi. Ya. Jadi pada akhir zaman itu maksudnya adalah bumi ini lenyap, langit ini lenyap, timbul bumi baru, timbul langit baru, baru itulah akhir zaman. Ya, baca nanti di dalam Wahyu pasal 21 dan 22. Nah, jadi apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Dia membawa visi yang hebat, yang luar biasa, supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Kebangkitan kita orang percaya kepada Dia tidak sama dengan kebangkitan mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Kebangkitan yang tidak percaya kepada Yesus itu, dia bangkit tapi tidak punya tubuh dan tidak punya tulang, alias jadi hantu. Tapi orang yang percaya kepada Yesus dibangkitkan sama dengan kebangkitan Yesus Kristus yang tertulis di dalam Lukas 24 ayat 39. Atau kita baca aja ya, supaya kita jangan sesat. Oke. Lukas 24 ayat 39. Dibandingkan di situ kebangkitan yang tidak percaya kepada Yesus dan yang kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Ya, kita baca 1, 2, 3. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Halo. Karena apa? Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Berarti hantu itu tidak ada daging dan tulangnya. Karena itu butuh dia tulang dan daging. Siapakah yang punya daging dan punya tulang? Ya, makanya banyak orang kesurupan. Tapi Yesus nanti kebangkitannya dia punya daging dan punya tulang, sama seperti kondisi kita sekarang ini. Cuma kalau sekarang tubuh kita itu karena terbuat dari tanah, ya kita terbatas. Kita tidak bisa menembus dinding, ya, tidak bisa. Tapi kalau nanti sudah tubuh yang sempurna itu, tubuh kebangkitan itu, oh, kita tidak butuh lagi rumah. Nah, itu makanya kehidupan di sorga itu sangat hebat, dahsyat. Itu makanya dicari semua orang. Itu. Tapi banyak orang yang tak ngerti kondisi sorga. Nantilah saya ceritakan kapan-kapan bagaimana hidup di sorga. Ya. Tentu orang yang di sorga itu ya semuanya harus kudus. Tapi kita yang dikasih oleh Tuhan. Saya mau ajak dulu baca satu ayat dulu.
Karena seringkali orang bilang itu adalah sorga, tapi saya bilang itu belum sorga. Ya, di dalam Matius pasal 27 ayat 51 sampai 53. Ya. Jadi sudah tahu ya sedikit kehidupan di sorga itu ya. Itu nanti kita di sorga itu bagaikan malaikat loh. Ya. Oke, Matius 27 ayat 51 sampai 53. Sudah dapat? Ayo kita baca di depan aja. 1, 2, 3. Dan terlihatlah kabin Yesus itu terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Nah sebentar ya. Terjadi apa? Gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Itu pada waktu peristiwa penyaliban Yesus. Oke, terus. Dan kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Tuh, ngeri ya. Banyak kuburan-kuburan terbuka. Saudara-saudara, kalau ada, kita tahu ya, nanti kalau mana tahu kita lewat di kuburan, kalau kuburan itu terbuka, macam kira-kira? Kalau kita nampak kuburan terbuka, macam kira-kira? Takut. Ya. Kalau bisa lari. Jadi orang yang di kuburan itu bangkit, Anda yang mati kali. Nggak bisa lagi lari. Oke, terus ayat 3. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, jadi saudara-saudara begini ya, ini harus tahu. Menampakkan diri kepada semua orang itu bukan kepada orang yang hidup. Ya, bukan. Mereka menampakkan diri kepada mereka yang ada di kuburan. Ya, menampakkan diri kepada mereka, ini loh kami sudah bangkit. Nah, itu kira-kira. Makanya yang bangkit itu, kalau misalnya ada marga Tarigan bangkit, lalu marga Sembiring bangkit, nah lalu marga Tarigan itu bilang, halo Pak Sembiring, maka dia pun halo. Tapi di alam roh, di dalam kebangkitannya. Jadi orang manusia biasa nggak nampak, yang nampak siapa? Ya mereka sudah mati. Ya. Jadi kenapa mereka ada yang bangkit, ada yang tidak bangkit? Yang tidak bangkit itulah yang tidak percaya kepada Yesus. Mereka yang bangkit itu yang percaya sama Yesus. Yang percaya sama Yesus itu dikatakan orang-orang kudus. Anda dan saya percaya kepada Yesus. Kita adalah orang-orang kudus. Amin. Jadi orang-orang itu, orang-orang yang bangkit itu menampakkan diri kepada mereka yang tidak dibangkitkan karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Lalu kemana mereka pergi? Kemana tadi? Nggak ada di sini ya? Ada ke kota kudus. Kota kudus ini, saudara-saudara, ini belum surga. Jangan salah. Banyak orang bilang ini surga. Surga aja belum ada ya. Karena surga itu nanti diciptakan setelah bumi baru dan langit baru. Jadi kota kudus ini apa maksudnya? Firdaus. Ini namanya Firdaus. Firdaus itu apa? Firdaus itu adalah taman surga. Taman surga. Di sana nggak ada hujan, di sana nggak ada panas, nggak ada kedinginan. Karena apa? Udaranya sesuai kebutuhan Anda. Makanya tidak ada sakit penyakit. Di sana tidak ada penyakit, saudara-saudara. Tidak ada kemiskinan. Karena Anda tinggal sebut aja. Kalau hari ini kita tinggal sebut, Anda mau menyebut apa sebenarnya? Coba. Contoh begini maksud saya. Kalau Anda menyebutkan sesuatu lalu itu terjadi. Nah, tapi saya mau kasih tahu begini. Yesus pada waktu
berjalan di atas air. Lalu murid-murid di atas perahu. Tiba-tiba terjadi angin sakal, lebih hebat dari badai. Gelombangnya tinggi. Angin itu bisa menghanyutkan orang, menumbang balikkan perahu murid-murid. Yesus berjalan di atas air. Pada waktu Yesus berjalan di atas air, apa kata yang pertama disebutkan? Kata yang pertama disebutkan, dia bilang, tenanglah. Itu. Jadi kita butuh apa? Ketenangan. Karena jiwa kita selalu guncang, gunah gulana, pikiran kita kacau, membuat tubuh kita sakit. Kalau kita dalam kondisi tenang, Anda tidak perlu khawatir dengan apapun. Makanya itu yang pertama sekali Tuhan katakan, tenanglah. Baru dia bilang, diam terhadap angin badai, angin sakal. Makanya setiap orang yang tenang itu, dia bisa berpikir dengan sehat. Orang yang tenang itu pasti sehat. Yes, maksudnya pikiran yang sehat. Kalau fisik boleh saja sakit. Kayak saya, fisik saya sakit karena seringkali pikiran saya tidak sehat. Nah ini, jadi semuanya dimulai dari pikiran itu. Jadi kalau kita pikirannya sudah tenang, ya sudah aman dunia loh. Makanya Tuhan Yesus menghendaki kita ini bangkit dari kematian. Maksudnya itu bukan bangkit dari kubur saja, tapi juga bangkit dan tenanglah. Orang yang tenang dalam hidupnya, pasti dia akan melakukan kebangkitan yang hebat. Ya, amin. Makanya kita perlu tenang. Ini udah bangun pagi-pagi sudah tergesa-gesa untuk masak. Ya kan? Belum lagi selesai masak sudah tergesa-gesa lagi untuk ke gereja. Belum lagi udah tergesa-gesa ke gereja, akhirnya di jalan nyenggol mobil orang. Kolektif pun ketinggalan. Jadi kata yang pertama yang selalu perlu kita ucapkan adalah tenanglah. Amin. Orang yang tenang itu nampak nggak dari wajahnya? Nampak. Ya nampak. Nampak wajahnya berseri-seri. Karena apa yang ada dalam hati terpancar di wajah. Ini kita lihat datang yang datang ke gereja sudah ini langsung melotot. Kita pikir kayaknya ada gempa bumi tadi. Ya kan? Nah itu yang sering terjadi. Makanya saya katakan, siapapun Anda, apapun persoalan Anda, apakah Anda itu jomblo yang belum dapat jodoh, ya? Apakah Anda yang belum dapat pekerjaan, apakah Anda yang sedang mencari pekerjaan, ya? Kata pertama yang mau saya sampaikan, tenang. Amin. Itu Adam pada waktu Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuknya, apa yang Tuhan suruh bagi Adam? Disuruh tidur. Coba kalau Adamnya nggak tidur, bahaya. Kenapa bahaya? Karena sudah pasti ada andil Adam yang berbicara di situ. Tuhan, kalau Engkau menjadikan Hawa jadi calon istriku, bikin sedikit tompelnya ya Tuhan. Ya. Lalu bikin hidungnya mancung ke dalam Tuhan. Nah, ada andil, tapi Tuhan suruh tidur. Tenang kau. Makanya saudara-saudara, menghadapi masalah yang hebat, menghadapi masalah yang luar biasa, satu syarat saya sarankan bagi Anda, tidur, supaya Anda memperoleh ketenangan. Amin.
Amin. Pada waktu tenang, kalau Anda sudah tidur, apalagi tidurnya dengan ngorok, ya kan? Ini kayaknya nggak pakai otak ini kalau ngorok. Kan seringkali itu suami istri bertengkar. Pada waktu bertengkar, lalu datang suaminya ngorok pula dia tidur. Baru istrinya bilang, ini nggak pakai otak. Ngorok lagi dia tidur, kurang ajar. Yang kurang ajar siapa? Yang nggak tidur. Yang nggak tidur udah pasti. Kalau yang tidur, ya memangnya dia pikirin itu. Itu dia pikir, memangnya dia pikirin katanya ngorok lah. Tapi yang nggak bisa tidur selalu mikir, stres, makin stres. Ya, buanglah stres Anda, amin. Jadi untuk Pak Sinaga, kalaupun belum ada wisata sekarang dibuka, tak usah stres, iya kan? Bukan mesti wisata yang mendatangkan income, amin. Iya, bukan. Ya, jadi pendeta juga bisa. Persoalannya kan nggak siap jadi pendeta ini lah. Jadi pendeta aja, saya sering bilang siapapun apapun profesi Anda, jadilah pendeta yang lebih bagus. Ya, jadi itu yang paling penting ya saudara. Nah, jadi sekali lagi tenanglah. Nah, apa yang dikehendaki Tuhan? Nah, kehendak Tuhan itu adalah mengenal Dia atau percaya kepada Dia yang diutus. Siapakah yang diutus itu? Yesus Kristus. Nah, itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kehendak Tuhan itu pada waktu kita mengenal Yesus, maka terjadilah di bumi ini seperti di surga. Mengenal Yesus pasti di bumi ini seperti di surga. Amin. Tuhan Yesus berkati.